Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bersyukur dengan bertakwa kepadanya. Dan tak lupa kita juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat ini, beliau berkata, atibuhum wa'allimuhum, ajarilah adab dan agama kepada mereka. Jadi kewajiban bagi seorang muslim adalah mengajari keluarga kita dengan adab dan agama. Kemudian Imam Ad-Dhahhak dan Maqatil rahimahullah mengatakan, Haqqun alal muslimi an yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Seorang muslim wajib mengajarkan kewajiban kepada Allah dan mengingatkan larangannya kepada kerabat, budak wanita dan budak laki-lakinya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim kaya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengajarkan apa yang diperintahkan dan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan larangannya kepada keluarga kita. Tentu kewajiban yang mesti diingatkan adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Di samping itu, kepala keluarga mesti menjalankan salat dan mengajak keluarga kita untuk salat juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 54 dan 55. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana inda rabbih mardiyya.
Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ismail yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Wa kana ya'muru ahlahu, dan dia menyuruh keluarganya bisolati wa zakah, untuk salat dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya, dan dialah orang-orang yang diridhoi. Sebaiknya atau seyogyaknya kita sebagai seorang muslim, kepala keluarga, menyuruh, mengajak keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Nabi Ismail, beliau juga menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kepala keluarga hendaklah juga menjaga anggota keluarga dari berbagai maksiat. Di antara sifat suami yang baik adalah bertanggung jawab pada anggota keluarganya, karena ia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ingatlah, setiap kalian itu punya tanggung jawab, dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka pergunakanlah di dunia ini sebaik-baik menjaga keluarga kita dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepala keluarga yang tidak memperhatikan keluarganya hingga istri dan anak-anaknya, yang tidak memperhatikan keluarga berbuat maksiat, dia disebut sebagai dayuth. Lelaki semacam ini sangat merugi di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihil jannah, mudminul khamri wal 'aqu wad dayuthul ladzi yukirru fi ahlihil khubtha." Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu khamar, minuman keras. Kemudian wal'aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Waddayuthul ladzi yuqirru fi ahli al-khubtha, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui anggota keluarganya berbuat dosa. Jadi dayus adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu, yang dia melihat anggota keluarganya berbuat maksiat. Di antara yang kurang diperhatikan oleh suami juga adalah memerintahkan istrinya berjilbab. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah telah memerintahkan, Ya ayuhan nabi li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,
Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Jangan sampai wanita muslimah menampakkan perhiasan dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfatna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak dari dirinya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Keterangan mengenai surat An-Nur ayat 31 ini, silakan diperhatikan perkataan ulama Syafi'iyah berikut ini. Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahwa dilarang wanita membuka wajahnya. Memandang wanita dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan godaan. Yang baik dalam syariat ini adalah menutup jalan agar tidak terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana berdua-duaan dengan yang bukan mahram juga dilarang karena menutup jalan agar tidak terjerumus dalam yang haram yang lebih parah. Namun ulama Syafi'iyah lainnya berpandangan bahwa membuka wajah tidaklah haram, karena hal itu masih masuk dalam ayat, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak dari dirinya. Yang dimaksudkan yang boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan. Menurut ulama yang lain, adapun yang menjadi pendapat resmi mazhab atau pendapat muktamad adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajah itu ditutup. Terkhusus lagi zaman ini dengan banyaknya wanita yang keluar berbagai jalan dan pasar. Namun taklid pada pendapat kedua yang membolehkan membuka wajah tidak masalah, yaitu membuka wajah dan membuka wajah dan membuka telapak tangannya. Jadi tidak ditutup wajahnya. Kalau kita memakai pendapat yang kedua yang membolehkan membuka wajah dan telapak tangan, berarti rambut, kepala dan leher tidak boleh terlihat. Jadi saat ini banyak wanita yang menggunakan jilbab tapi leher dan rambutnya masih terlihat. Nah, itu tidak boleh diperlihatkan. Ancaman bagi yang membuka aurat, bagi wanita yang membuka aurat, diantaranya bentuk berpakaian tapi telanjang, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yadkhulnal jannata wal yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membiarkan istri kita, anak, putra dan putri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengajak mereka untuk salat dan mengenakan jilbab, yaitu berpakaian yang menutup aurat. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adzim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'a sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.